kelihatan kayak orang Korea belum nih Kak Ce sama Caca? Nah adik-adik apa kabar semuanya? Hari ini kita mau memuji dan menyembah Tuhan. Adik-adik seneng gak? Kak Ce seneng banget nih, Kak Ce semangat banget. Kita mau goyang-goyang, mau lompat, mau angkat tangan. Buat Tuhan, adik-adik seneng gak? Nah kakak gak mau lihat ada yang murung-murung ya mukanya. Adik-adik mukanya harus senyum, senang. Ya oke? Ya udah kita mau memuji Tuhan, tapi sebelum itu kita mau berdoa. Dan kali ini doa akan dibawakan oleh Caca. Teman-teman, mari kita saling doa, kita berdoa. Ya Tuhan, terima kasih atas hari yang baru, nafas yang baru. Sekarang kami akan memuji dan menyembah nama-Mu, kiranya Engkau bertata atas segalanya. Ya Tuhan, ini doa kami dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Amin. Oke adik-adik, kita bangkit berdiri. Kita mau nyanyi lagu Happy Ya Ya Ya. Adik-adik tahu kan? Gampang banget lagunya. Kita nyanyi sama-sama ya. Happy Ya Ya Ya, Happy Ye Ye Ye. Saya senang jadi anak Tuhan. Siang jadi kenangan, malam jadi impian. Cintaku semakin mendalam. Adik-adik nyanyi pakai gerakan ya, ikutin gerakannya Kak Ce, oke? Yuk nyanyi yuk. Ya ya ya, happy ye ye ye. Saya senang jadi anak Tuhan. Siang jadi kenangan, malam jadi impian. Cintaku semakin mendalam. Lagi katakan happy ya ya ya, happy ye ye ye. Saya senang jadi anak Tuhan. Siang jadi kenangan, malam jadi impian. Cintaku semakin mendalam. Sekali lagi nyanyi happy ya ya ya. Happy ya ya ya, happy ye ye ye. Saya senang jadi anak Tuhan. Siang jadi kenangan, malam jadi impian. Cintaku semakin mendalam. Cintaku semakin mendalam. Yeay, tepuk tangan dong buat Tuhan kita. Ada masih tetap semangat kan? Kita mau tetap berdiri, kita maunya sama-sama. Ku masuki gerbangnya. Ayo, siapa yang tahu lagu ini angkat tangannya. Kita nyanyi sama-sama ya. Ku masuki gerbangnya dengan hati bersyukur, halamannya dengan pujian. Kataku hari ini harinya Tuhan. Ku bersuka sebab Dia giranganku. Dia giranganku. Dia giranganku. Oh Dia giranganku. Ku bersuka sebab Dia giranganku. Oh, Dia giranganku. Oh Dia giranganku. Ku bersuka sebab Dia giranganku. Kita nyanyi lagi dari awal ya. Ku masuki gerbangnya dengan hati bersyukur, halamannya dengan pujian. Kataku hari ini harinya Tuhan. Ku bersuka sebab Dia giranganku. Dia giranganku. Dia giranganku. Oh Dia giranganku. Ku bersuka sebab Dia giranganku. Oh Dia giranganku. Oh Dia giranganku. Ku bersuka sebab Dia giranganku. Dia giranganku. Dia giranganku. Oh Dia giranganku. Ku bersuka sebab Dia giranganku. Oh Dia giranganku. Oh Dia giranganku. Ku bersuka sebab Dia giranganku. Dia giranganku. Oh Dia giranganku. Ku bersuka sebab Dia giranganku. Oh Dia giranganku. Oh Dia giranganku. Ku bersuka sebab Dia giranganku. Ku bersuka sebab Dia giranganku. Sekali lagi katakan. Ku bersuka sebab Dia giranganku. Yeay. Kakak mau lihat dong adik-adik yang mukanya penuh sukacita. Oke, adik-adik silakan duduk. Kita mau nyanyi sama-sama ya lagu ini. Kita mau bilang
dengan apa Tuhan kita balas semua kasih-Mu. Oke? Dengan apa ku membalas kasih-Mu yang ku terima dari-Mu? Dengan apa ku membalas cinta-Mu? Oh Yesusku, Kita katakan sama-sama. ku mau selalu bersyukur, selalu bersyukur. Kau Tuhan yang setia, yang selalu menopang. Ku mau selalu bersyukur, selalu bersyukur. Kau Allahku yang setia. Kita nyanyikan dari awal lagi ya. Dengan apa ku membalas kasih-Mu yang ku terima dari-Mu? Dengan apa ku membalas cinta-Mu? Oh Yesusku, ku mau selalu bersyukur, selalu bersyukur. Kau Tuhan yang setia, yang selalu menopang. Ku mau selalu bersyukur, selalu bersyukur. Kau Allahku yang setia. Katakan ku mau selalu bersyukur. Ku mau selalu bersyukur, selalu bersyukur. Kau Tuhan yang setia, yang selalu menopang. Ku mau selalu bersyukur, selalu bersyukur. Kau Allahku yang setia, Kau Allahku yang setia. Sekali lagi katakan. Kau Allahku yang setia. Shalom adik-adik semuanya, apa kabar? Senang Kak Jeki ketemu dengan kalian lagi. Kalian gimana? Ujiannya udah selesai? Ada yang udah selesai ujian, ada yang baru mau mulai ujian kan hari Senin nanti. Kak Jeki nanti berdoa buat kalian semua biar kalian bisa menyelesaikan ujiannya dengan baik. Kalau yang sudah selesai ujian, selamat kalian udah selesai ujian ya. Oke, sebelum Kak Jeki cerita firman Tuhan, yuk kita satu dalam doa dulu. Lipat tangannya, kita mau berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus buat hari ini, walaupun kami masih di rumah kami masing-masing, kami akan mendengarkan kebenaran firman-Mu Tuhan. Kalau tadi kami sudah memuji dan menyembah-Mu, dan biarlah Tuhan Kau yang menyertai kami, mengurapi kami, setiap kami Tuhan, sehingga kami boleh mendengarkan firman-Mu, melakukan dalam kehidupan kami. Kami mau serahkan dalam tangan kuasa kasih-Mu Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Amin adik-adik semuanya. Kita sama-sama berdoa supaya kita bisa ibadah tatap muka nanti sekitar Agustus kali ya. Kan kalian mau mulai sekolah bulan Juli kan. Nanti setelah kalian bisa sekolah baru anak-anak kita bisa mulai. Oke? Terus berdoa biar pandemik ini, corona ini hilang dari bangsa Indonesia ya. Nah adik-adik,
Hari ini Kak Jeki mau cerita tentang kita belajar untuk mengalah. Wah, mengalah Kak. Iya, mengalah. Jadi mengalah itu misalnya kita punya sesuatu atau ada adik kita atau kakak kita menginginkannya, ya kita kasih. Atau gini, pernah nggak kalian ada mainan? Ya kalau yang cowok mungkin mobil-mobilan atau apalah gitu ya. Mainan panah-panahan atau pistol-pistolan. Kalau adik yang cewek ya boneka lah, ikat rambut, GP-GP gitu ya. Terus adik kalian atau kakak kalian mengambil itu atau meminta itu, gimana reaksi kita? Kita mau kasih atau kita rebut-rebutan sampai akhirnya bonekanya terbelah menjadi dua, atau yang lebih sekarang ini adalah biasanya handphone. Nah, kalau kita udah lagi asik nih main game, terus tiba-tiba adik biasanya ya yang datang terus ambil handphonenya atau minta handphonenya, kita langsung marah, rebut-rebutan handphone sampai handphonenya jatuh dan pecah, atau kita biarin adik kita ambil dulu atau bilang, tunggu ya dek, selesaiin ini mainannya dulu ya, nanti dikasih. Atau kita langsung rebut-rebutan gitu, tarik-tarikan sampai akhirnya handphonenya kalau nggak jatuh pecah, layarnya jadi hitam karena ditarik-tarik adik-adik. Nah, hari ini Tuhan mau kita belajar tentang bagaimana kita mengalah. Ceritanya diambil dari Kejadian 13 ayat 1 sampai 18 dan Kejadian 14 ayat 1 sampai 16. Nanti adik-adik bisa baca ya sama mama papa atau kakak adik atau kakak-kakak di rumah, yaitu tante juga. Kalian bisa baca ini di rumah. Ini mengisahkan tentang Abram. Kalau minggu yang lalu Abram dikisahkan pergi dari Mesir menuju ke sebuah daerah yang dia juga sendiri belum tahu, dan dia ternyata akhirnya sampai di Negeb. Nah, di Negeb itu kemudian dia kan dia pergi sama istrinya, sama Lot, sama semua orang-orang yang bantuin dia gitu kan. Jadi banyak, rombongannya banyak, ada ternak-ternaknya dia juga. Terus tinggallah mereka di Negeb. Nah, di Negeb itu si Abraham tinggal di situ, Lot juga tinggal di situ. Mereka dibuat Tuhan berhasil. Banyak sekali harta mereka, emas mereka, ternak-ternak mereka juga banyak banget adik-adik. Sampai suatu hari daerah Negeb itu nggak cukup buat mereka berdua. Karena saking mereka kaya, diberkati Tuhan dengan luar biasa. Ternak mereka semakin banyak dan orang yang kerja dengan mereka juga semakin banyak. Akhirnya, singkat cerita, pegawai-pegawainya Lot dengan pegawai-pegawainya Abram ini sering berkelahi. Karena apa? Mereka memperebutkan daerah untuk mengembalakan domba atau mata air untuk memberikan minuman ke ternak-ternak mereka. Kemudian Abram bilang begini sama Lot, oke, tidak baik buat kita kalau kita berkelahi karena kita ini adalah saudara. Jadi walaupun Abram ini adalah paman, tapi dia memberikan pilihan kepada Lot lebih dulu. Oke Lot, kamu boleh memilih daerah mana yang mau kamu tinggalin. Nah, biasanya kan kalau kita sebagai kakak biasanya enggak, ini kakak punya gitu kan. Kita yang punya otoritas, atau kita yang punya, enggak, ini kan kakak, punya kakak gitu. Tapi enggak, ini walaupun Abram lebih tua dari Lot, tapi dia tidak melakukan itu adik-adik. Tapi Abram, coba lihat, kita belajar ya dari Abram. Abram bilang sama Lot, oke, sekarang kamu boleh lihat, pilih daerah mana yang akan
kamu tinggali. Kemudian Lot melihat bahwa di dekat Yordan, sungai Yordan itu daerahnya daerah yang subur, banyak airnya, tamannya juga bagus gitu kan. Jadi dia memilih tinggal di sana. Dan ya karena Lot sudah memilih tinggal di sana, Abram menjauh dari sana. Kan dia bilang gini, kalau Lot pilih di sebelah kanan, maka Abram akan pilih sebelah kiri. Kalau Lot pilih di timur, maka dia akan ambil yang di barat. Gitu. Jadi berbelakangan kayak gitu adik-adik. Akhirnya pergilah Lot ke sana. Dan Abram pun ke arah yang berlawanan. Dan Abram diberkati Tuhan dengan luar biasa. Adik-adik, Abram diberkati Tuhan dengan sangat luar biasa. Dan suatu hari tiba-tiba ada 4 raja yang menyerang daerah di sekitar sungai Yordan. Dan itu termasuk yang ditempati oleh Lot. Dan Lot itu tinggal dekat Sodom dan Gomora. Sehingga akhirnya waktu terjadi peperangan itu 4 raja-raja melawan 5 raja yang ada di situ. Akhirnya 5 raja ini kalah. Termasuk tempat di mana Lot ini tinggal. Sehingga Lot sama istrinya, sama semua hewan-hewannya ditawan sama raja-raja ini tadi. Dan semuanya nggak ada. Semuanya udah diambil adik-adik. Semua diambil, kekayaan Lot diambil, istrinya, Lot sendiri, semuanya orang-orang yang kerja di tempatnya dia diambil sebagai tawanan. Nah, waktu mereka dibawa, ada salah satu pegawainya yang bisa lolos, dia bisa melarikan diri. Dia lari, dia mencari di mana Abram berada. Akhirnya dia ketemulah sama Abram dan dia bilang, Abram, saudaramu Lot ditawan. Raja di Sodom itu dikalahkan. Jadi mereka ditawan semuanya, sama ternaknya dan semuanya diambil gitu. Mendengar hal itu, Abram nih, dia mengumpulkan pasukannya dia, mengumpulkan orang-orangnya dia dan mencari orang-orang yang terbaik. Kemudian dia datang menolong Lot. Nih adik-adik ya, Abram dia itu udah pertama-tama dia nyuruh Lot yang milih. Terus Lot itu milih daerah yang paling baik, yang ada airnya banyak, yang hijau, yang subur, itu dia pilih. Terus kemudian dia, walaupun Lot memilih bagian yang terbaik, dia nggak menyimpan rasa dendam, rasa marah. Tapi Abram maksudnya, tapi Abram dia mau pergi untuk menolong Lot. Jadi dia dengan pasukannya, dia kirim pasukannya untuk menyelamatkan Lot. Dan akhirnya walaupun hanya Abram dengan pasukannya, tapi dia bisa mengalahkan 4 raja yang mengalahkan 5 raja tadi. Wah, hebat kan adik-adik? 5 raja aja nggak bisa mengalahkan 4 raja. Tapi Abram dengan pasukannya dia bisa mengalahkan 4 raja itu tadi. Karena siapa? Karena Tuhan yang menyertai Abram, gitu ya. Jadi sudahlah, akhirnya menanglah mereka. Dan dibawanya pulang Lot dan juga istrinya, ternaknya, semuanya dikembalikan ke Lot. Adik-adik, dari cerita ini Tuhan mau kita belajar bahwa kita belajar mengalah kepada adik kita, mengalah kepada kakak kita, orang-orang yang ada di sekitar kita, teman kita, kayak gitu. Kita belajar untuk mengalah. Karena mengalah bukan berarti kita harus kalah, tapi mengalah itu adalah suatu hal yang Tuhan ajarkan dengan sangat baik. Seperti Tuhan Yesus, waktu Tuhan Yesus mati di atas kayu salib, orang berpikir bahwa Tuhan Yesus sudah kalah. Enggak. Padahal sebenarnya Tuhan Yesus bukan kalah di atas kayu salib, karena sebenarnya Tuhan Yesus kan bisa turun dari salib. Tuhan Yesus bisa membuat mujizat, setiap luka-lukanya dia bisa sembuhin sendiri. Tapi Tuhan Yesus tidak mau melakukan itu, karena Tuhan Yesus tahu dia datang ke dunia untuk mati di atas kayu salib, menebus dosa
Kak Jeki dan adik-adik semuanya. Maka Tuhan Yesus menyelesaikannya dengan baik. Tapi orang-orang menganggap Tuhan Yesus kalah. Tapi tidak, karena Tuhan Yesus tahu dia melakukannya itu untuk menebus dosa kita. Jadi dia melakukan hal yang baik. Dia mau berkorban, dia mau mengalah, dia mau memberikan hidupnya untuk menebus dosa kita semuanya. Jadi hari ini kita belajar untuk kita mengalah. Mengalah kepada siapa? Tadi kepada adik, kepada kakak, kepada orang-orang yang ada di sekitar kita, di sekolah, ataupun sama orang tua kita. Kita belajar untuk kita mengalah. Oke, Kak Jeki udah selesai, adik-adik semuanya. Kita belajar sesuatu ya. Dan kita jangan hanya mendengar, tapi biarlah kita belajar untuk melakukan firman yang kita dengar. Nah, ayat hafalannya diambil dari Kejadian 13 ayat yang ke-8. Bunyinya gini, janganlah kiranya ada perkelahian di antara aku dan engkau, sebab kita ini saudara. Sekali lagi Kak Jeki ulangi ya. Janganlah kiranya ada perkelahian antara aku dan engkau, sebab kita ini kerabat. Intinya adalah jangan ada perkelahian antara aku dan engkau karena kita adalah kerabat. Jadi kalau kita saudara, kita berteman, kita kakak adik, kita dalam sebuah keluarga, jangan kita bertengkar. Karena apapun, semuanya bisa kita bicarakan. Oke, Kak Jeki selesai, kita mau satu dalam doa. Yuk kita berdoa, lipat tangannya, tutup matanya, kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus buat hari ini. Kami mendengarkan kebenaran firman-Mu, kami mau belajar seperti Abram Tuhan yang mau mengalah terhadap Lot. Dan kami bisa melihat, mendengar bagaimana Engkau memberkati Abram Tuhan. Walaupun dia di tempat yang tidak sesubur apa yang dipilih Lot, tapi Engkau memberkati dia dengan luar biasa. Tuhan, biarlah anak-anak di rumah, adik-adik di rumah, mereka belajar Tuhan untuk mereka mengalah Tuhan pada kakaknya, pada adiknya, pada keluarga yang ada, bahkan pada teman-temannya Tuhan. Dan biarlah nama-Mu dipermuliakan. Terima kasih Tuhan Yesus buat anak-anak yang akan ujian. Kami berdoa Tuhan biar Engkau memberikan kecerdasan bagi mereka, kesehatan juga bagi mereka, bagi orang tuanya yang mendampingi anak-anak ujian. Hamba juga serahkan dalam tangan kuasa kasih-Mu. Engkau yang menolong Tuhan, Engkau yang menyertai mereka Tuhan, sehingga mereka bisa menyelesaikan ujian dengan baik. Dan bagi adik-adik yang mencari sekolah Tuhan, baik mereka yang dari TK mau mencari SD maupun mereka yang dari SD mau ke SMA, SMP, hamba serahkan semuanya dalam tangan kuasa kasih-Mu. Engkau yang menolong mereka Tuhan, berikan sekolah yang terbaik. Apa yang mereka butuhkan, Engkau Allah yang mencukupkannya Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus. Dan hamba juga berdoa buat setiap orang tua yang ada, berikan kesehatan bagi mereka Tuhan. Engkau memberikan hikmat, memberikan kreativitas bagi orang tua yang ada dalam mereka bekerja, berusaha Tuhan, sehingga mereka bisa memenuhi setiap kebutuhan anak-anak yang ada. Terima kasih Tuhan Yesus. Dan adik-adik, Kak Jeki mau doa berkat buat kalian. Yuk kalian berdiri semuanya, angkat tangan kalian. Kak Jeki melepaskan berkat yang dari Tuhan buat kalian. Siap ya? Bapa, hamba melepaskan berkat yang daripada-Mu untuk setiap anak-anak yang ada Tuhan. Biarlah berkat kecerdasan, damai sejahtera, sukacita melimpah atas kehidupan setiap anak-anak yang ada Tuhan. Dimanapun mereka berada, jadikan mereka teladan Tuhan. Engkau menutup bungkus mereka dengan kuasa darah-Mu. Jauhkan dari setiap hal-hal yang jahat. Di dalam nama Tuhan Yesus. Dan kami melepaskan berkat atas nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Amin adik-adik semuanya. Jangan lupa Tuhan Yesus mengasihi kalian. Kalian berharga dan kalian spesial buat Tuhan. Sarangeo. God bless you.